Bagaimana kabarnya hari ini pemirsa? Sehatkah? Atau lagi berjuang melawan sebuah sakit penyakit tertentu? Kami doakan dari studio Grand Metro TV, Anda semua segera pulih. Buat yang sehat tetap prima, tetap bugar, biar selalu produktif dimanapun berada. Saya Coki Sitohang, inilah program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Kita akan belajar banyak hari ini dari kisah orang-orang yang memang bersedia menceritakan pengalamannya dengan sakit penyakit tertentu, dan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Contohnya adalah Bapak Udin Handoyo. Umurnya kala itu, Pak Udin ini 68 tahun, sekarang sudah 70-an umurnya pemirsa. Pada saat berusia 68 tahun, beliau terkena stroke. Penyebabnya adalah diabetes. Ketika terkena stroke, situasinya adalah Pak Udin sedang ada di kamar mandi. Lalu ketika dibuka pintu kamar mandinya, ternyata Pak Udin sudah tergeletak di lantai kamar mandi. Tangan dan kakinya dari Pak Udin itu kaku. Begitu sudah dilakukan pemeriksaan, ternyata betul ada penyumbatan. Dan tahu lagi dampak yang lainnya pemirsa? Emosinya meletup-letup sejak harus berusaha berdamai dengan kondisi stroke-nya. Kami bawa Ibu Hajah Sukarmini ke studio karena saat ini Pak Udin sedang dalam kondisi pemulihan, tapi bersyukur sekali bahwa beliau berdua baik-baik saja. Bu Sukarmini, halo. Halo. Salam sehat Ibu. Ya. Terima kasih sudah hadir ya Bu. Ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Saya mau kenalin Ibu juga nih sama dua orang praktisi kesehatan. Ini sahabat-sahabat saya Bu. Yang pertama ada Mas Boyke Dianugraha dan ini ada Mbak Pretisia Suparli. Ya, kasih tepuk tangan dulu deh. Mau disapa dulu boleh loh. Ya, halo Ibu, sehat ya sekarang. Alhamdulillah. Pemirsa juga Alhamdulillah. harus sehat ya pemirsa, karena kesehatan itu sesuatu hal yang harus kita pertahankan sampai usia tua. Setuju. Iya, setuju, betul. Bang Coki gimana, sehat gak? Saya sehat. Kita ngobrol ya sama Bu Iya, Sukarmini ya. Bu, sayangnya memang Bapak nggak bisa hadir, tapi Ibu selalu mendampingi Bapak ya. Iya, terus mana aja. Kejadian stroke tahun 2000 berapa waktu itu? Stroke. 3 tahun yang lalu ya? Iya, iya. Jadi yang tadi saya bacakan itu benar Bu, kejadiannya seperti itu. Bisa Ibu ceritakan ulang? Apa namanya, mandi sore pakai ranget. Kok nih orang kebangun-bangun, saya sholat maghrib. Habis sholat saya lihat lagi, kok nih orang nggak dibuka-buka. Terus saya buka, itu ya udah kan pakai jongkok kayak duduknya, akhirnya di bawah. Ibu melihat Bapak terkapar di lantai begitu, apa reaksi Ibu? Reaksi saya manggil anak-anak digotong. Biar pindah ke kamar. Ibu tahu itu stroke atau dalam hati Ibu merasa ini jangan-jangan stroke nih? Iya, soalnya nggak bisa bergerak. Tapi sadar Bapak? Sadar. Langsung dibawa kemana? Ke rumah sakit. Tensinya waktu itu berapa, Bu? Tensinya tinggi deh. Berapa? 200-an kayaknya deh. 200-an? Katanya ada penyumbatan gitu. Itu penyumbatan. Tahun 2008 yang kami pernah ngobrol sama Ibu sebelumnya, Ibu bilang bahwa Bapak punya sejarah diabetes. Apa betul? Iya, waktu di Mekah tuh diperiksa tuh tinggi. Waktu ketahuan gula darah tinggi itu ada berobat nggak, Bu, secara rutin? Berobat. Berobat ya, ada minum obat secara rutin sampai 3 tahun yang lalu terserang stroke. Iya. Tapi Mbak Preti, banyak pertanyaan ya Mas Boyke di luar sana. Orang-orang bilang begini, kalau sekali waktu kita cek gula darah kita tinggi, apakah lantas kita divonis kita kena diabetes? Nah, itu ada batasannya tuh. Menurut Kemenkes, kalau misalkan gula darah sewaktu kita memang sudah lebih dari 200 atau gula darah puasa kita sudah lebih dari 125, maka itu sudah dinyatakan diabetes. Oke. Karena sebenarnya ada angka prediabetesnya. Iya. Nah, angka prediabetes contohnya nih pada gula darah puasa itu antara 100 sampai 125. Nah, pada saat ada di angka demikian, harusnya orang tersebut sudah menjaga lebih ketat lagi. Nah. Jangan sampai pas udah lewat 125, yaitu udah pasti dinyatakan diabetes. Yang Coki penasaran nih Bu ya, setelah dari rumah sakit, seminggu dirawat ya? Iya. Waktu kena stroke itu, kemudian diperbolehkan pulang ke rumah? Iya. Sudah bisa lancar aktivitasnya di rumah? Enggak sih. Ya sekarang pakai kursi roda. Makan perlu dibantu nggak sama Ibu? Bantu. Dibantu? Disuapin sama Ibu? Suapin. Iya. Biasanya Bu ya, kalau ada orang yang habis kena stroke begitu, terus kehidupannya berubah gitu ya Bu ya? Iya. Yang tadinya bisa aktivitas, jadi kurang aktivitas. Biasanya ada emosi begitu, meluap-luap. Tapi sekarang alhamdulillah nggak pernah emosi lagi. Emang dulu suka marah?
Waduh, Kayak gimana Bu marahnya dulu? Ya marah-marah aja gitu, selalu dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit kesel gitu. Abah tuh begitu setelah kena stroke. Sekarang udah reda, anak cucu saya pada ngomong, sekarang Abah katanya nggak jarang marah ya, katanya gitu. Gula darah Bapak bagaimana, sudah berubah juga, udah menjadi Berubah, lebih udah baik? bagus sekarang. Udah lebih Udah bagus bagus. Berarti kan ini ada upaya-upaya nih yang dilakukan sama Ibu. Tapi sebelum ke sana, saya penasaran, apakah Ibu ingat dulu waktu gula darahnya nggak bagus gitu ya, angkanya paling tinggi berapa Bu? 400, Paling tinggi 400 Bapak. Pernah gula pernah darahnya? 600 juga pernah. Pernah Berarti 600, pernah berarti 600 paling ya? tinggi 600 ya Bapak. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Ibu sendiri sehat? Alhamdulillah. Ibu berapa gula darahnya? Gula darahnya saya normal, bagus. Dulu-dulu? Dulu-dulu 200, kemarin 269. Waduh, 269 berarti tidak normal, Ibu. Normal ya? Iya. Jadi kalau gula darah sewaktu udah lebih dari 200, maka itu juga dinyatakan diabetes atau gula darah tinggi. Kita lihat dalam satu kehidupan rumah tangga, sama-sama makan, sama-sama tersedia makanan, ibu yang masak, biasanya penyakitnya nggak jauh-jauh beda. Iya. Ya, jadi diabetes, dua-duanya juga, yang satu 70 tahun, sekarang 68. Jadi terserang diabetesnya juga nggak jauh-jauh beda kan. Setelah pensiun mungkin ditambah karena stres ya, kemudian juga ditambah juga karena proses penuaan itu sendiri, maka diabetes itu mudah sekali terjadi. Nah, pada suami ibu, Pak Udin terjadi stroke. Iya. Pada ibu belum. Jangan. Tapi setelah Jangan ya. makanya ini harus pemirsa harus mengerti bahwa yang namanya stroke itu pasti ada awalnya. Jangan sampai sekarang Pak Udin terjadi stroke berulang, ibu yang dari diabetes mengalami komplikasi stroke. Itu yang harus kita cegah. Jangan Betul dijaga bener gitu loh Bu maksudnya ya. Iya, Mulai dari iya. pola hidup, kemudian hal-hal lain yang bisa membantu supaya Bapak dan Ibu kualitas kesehatannya terjaga. Kami dengar Bapak dan Ibu sudah pakai teknologi laser ya? Iya. Sejak kapan Bapak Ibu pakai? Udah ada 2 tahun. Ngeliat TV kata suami saya, tuh bagus tuh, udah beli deh. Langsung saya beli ke paket yang nganterin. Langsung dipakai, alhamdulillah. Ibu ikutan pakai juga akhirnya? Kegantian. Oh gantian. Lalu gimana Bu setelah dipakaikan teknologi laser kepada Pak Udin? Kondisi Bapak bagaimana sejak Ya pakai? alhamdulillah banyak perubahan. Kan stroke ya, sekarang udah tangannya bisa digerak-gerakin kan, gitu. Pakai itu terus kan. Iya, iya. Terus jalannya juga sekarang bisa merembet-merembet ke tembok gitu. Oke. Terus waktu periksa darah misalnya cek lagi gula darahnya, tensinya, bagaimana hasilnya? Bagus kok. Apa yang Teknologi paling laser. rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Siapa? Ibu. Ibu. Saya kayaknya lebih seger. Lebih seger ya. Lebih seger sekarang Lebih saya. iya juga ya Ibu ya. Tetap bersama kami karena kami akan bertanya lebih jauh lagi mengenai kondisi Pak Udin, termasuk bagaimana manfaat lebihnya dari penggunaan teknologi laser untuk Pak Udin dan Ibu Karmini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Ibu Karmini hadir di Studio Grand untuk menceritakan pengalaman suaminya, yaitu Pak Udin yang terkena stroke. Tadi di segmen awal pemirsa, Bu Karmini sudah bercerita, berusaha untuk mengingat apa yang terjadi dari tahun 2008. 2008 bapaknya didiagnosa kena diabetes. Kemudian pada wawancara kami yang lain sebelumnya dengan Pak Udin mengaku sebenarnya sejak tahun 2008 dibilang kena diabetes, pola hidup Pak Udin belum berubah. Dan cerita ini juga dikonfirmasi ulang oleh Ibu Karmini. Masih ngerokok, masih makan makanan yang berlemak, masih kebanyakan makan nasi. Sampai akhirnya 3 tahun yang lalu, Pak Udin terkena stroke. Ada penyumbatan. Dan setelah kena stroke, kehidupan Ibu Karmini dan Pak Udin juga berubah. Suasana di dalam rumah tangga mereka berubah. Ada banyak hal yang Pak Udin tidak bisa lakukan sendiri. Bu Karmini harus datang menolong dan harus mendampinginya 24 jam. Pak Udin menggunakan teknologi laser ya Bu? Iya. Nah, waktu Ibu pakaikan teknologi laser ke Bapak, sehari 2 kali ya Bu ya? Iya, pagi sama sore. Ibu melihat ada perkembangan-perkembangan? Misalnya ya bisa jalan sedikit-sedikit gitu. Iya. Terus apalagi agak emang nggak berkurang, ngomel-ngomelnya juga agak berkurang, marah-marahnya agak berkurang. Berkurang ya. Tetapi Ibu juga pakai laser ya? Iya, gantian, Kompak pakai. sama Bapak ya? Yang namanya penyakit itu hadir kepada diri kita
akibat pola hidup kita yang tidak benar dalam tanda kutip. Kalau kita lihat ya, mengapa penyakit stroke, kekentalan darah, diabetes ya, mengakibatkan kekentalan darah itu terjadi justru pada saat ibu sudah pensiun, bapak juga sudah memasuki usia tua. Karena kita harus sadar sepenuhnya bahwa pengentalan darah itu tidak bisa kita hindari, pemirsa. Even dengan pola hidup yang sehat sekalipun pasti terjadi. Karena apa? Satu, proses penuaan itu sendiri. Ya, yang kedua, perubahan hormonal. Ibu Karmini mengalami menopause, kemudian Pak Udin mengalami andropause. Kemudian ketika kebiasaan hidupnya merokok, makan makanan yang tidak lagi melihat porsinya, minum yang manis-manis, kurang berolahraga sehingga tubuhnya menjadi gemuk. Itu semua berdampak kepada diabetes, hipertensi, kemudian stroke. Ya, alhamdulillah memang ibu ini kemudian berusaha ya mencari jalan. Dia melihat di TV, kemudian dia menggunakan teknologi laser. Yang dirasakan tadi sudah dijelaskan ya. Perubahan-perubahan itu kenapa bisa terjadi? Ternyata ya karena penyebabnya adalah gangguan pembuluh darah yang mengakibatkan tensinya sampai naik ya, dan kekentalan darah yang dinyatakan dengan angka diabetes pada Ibu Karmini maupun pada bapaknya yang tinggi. Teknologi laser ini membantu mengatasi pertama kekentalan darahnya ya. Dia akan menghindarkan penempelan daripada keping-keping darah sehingga karena dia dicegah ya, maka aliran darah menjadi lancar. Lalu yang sudah menempel dia dilisis, artinya diuraikan, akibatnya aliran darah menjadi lancar. Terbukti tadi dikatakan oleh Ibu Karmini bahwa dengan adanya alat-alat check up di rumah bahwa baik tekanan darah maupun kadar gula darahnya menjadi menurun. Nah, tensinya itu terbantu karena apa? Karena si teknologi laser itu juga membuat nitric oxide yang pada usia-usia Pak Udin sudah mendekati 70 tahun ya. Itu juga pembuluh darah yang kaku tadi diaktifkan kembali nitric oxide. Nitric oxide ini adalah satu zat yang membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, pembuluh darah menjadi lebih berkembang, mengempis, itu diaktifkan kembali. Akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darahnya melebar, tekan darahnya pun menjadi lebih baik. Kalau kita berbicara masalah gula darah, ini salah satu faktor resiko dari diabetes atau kadar gula darah yang tinggi ini adalah sumber makanan dan minuman. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan budaya warga negara Indonesia ini kan pasti makannya nasi putih. Jumlahnya pun banyak. Betul. Belum lagi kadang ditemanin es teh manis, betul ya Bu ya? Kalau dimakan berlebihan ya gula darahnya naik. Akhirnya bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi. Makanya kadar gula darah ini harus dijaga dengan baik. Betul. Salah satunya tadi bisa dengan menggunakan teknologi laser. Bu Karmini sendiri sudah merasakan manfaatnya pada saat menggunakan, wah badannya jadi lebih segar, betul ya? Lebih berenergi. Ini kenapa? Karena gula darah yang numpuk di pembuluh darah diubah dengan melalui proses pembakaran yang meningkat sehingga energinya bertambah. Makanya badannya lebih segar, gula darahnya di saat yang bersamaan terkendali. Nah, teknologi laser meningkatkan pembakaran tersebut. Akhirnya gula darahnya bisa bagus, tapi badannya rasanya segar. Betul. Terima kasih infonya Mbak Preti, Mas Boyke. Nah pemirsa, sebagaimana tadi kita sudah dengar cerita dari Ibu Karmini, alasan beliau dan Pak Udin menggunakan teknologi laser adalah supaya angka gula darahnya atau diabetesnya beliau berdua bisa terkendali. Nah bagi Anda yang saat ini sedang mengalami stroke, atau Anda juga dalam kondisi gula darah yang tinggi, nilai kolesterol sulit dikendalikan, tensi yang naik turun belum stabil, gunakan teknologi laser sekarang juga. Untuk lebih lengkap informasinya, mari kita simak perbincangan berikut ini. Pemirsa dan juga Mas Panji, Ibu Sukarmini ini terkena penyakit diabetes dan suaminya juga sama nih, tapi suaminya bisa sampai kena stroke loh. Nah itu dia, sebenarnya kita juga jadi bisa belajar ya Mbak Tantri bahwa kalau dalam satu rumah kebiasaan makannya sama, ya berarti resiko penyakitnya
kurang lebih kan juga sama. Tapi ini satu yang harus disadari, kalau ada satu orang terkena stroke misalnya, atau penyakit yang berat dalam satu keluarga, itu semuanya itu sebenarnya ikut sakit loh, karena lelah sebetulnya mendampingi, menemani. Ya bayangin aja kalau misalnya kata kita harus mengurus orang stroke setiap hari. Kita harus, kalau nyuapin masih oke lah, tapi kalau misalnya kita harus ngebangunin dia ke kamar mandi, itu kan nggak mudah juga Mbak Tantri. Iya. Itu sangat menguras energi. Dan untungnya Bu Sukarmini dan juga suaminya sekarang akhirnya sudah menggunakan teknologi laser dan juga udah ikut merasakan manfaat dari teknologi laser ini. Nah ini yang penting ini. Dalam artian adalah kalau kemudian kita menggunakan teknologi laser kan bisa dipakai satu keluarga juga. Betul. Punya gaya hidup yang sama, sehat semuanya. Dan kalau kita menularkan kebiasaan yang baik setiap hari dengan anggota keluarga kita, satu keluarga kan juga jadi lebih sehat. Karena kalau misalnya orang stroke nih menggunakan laser, ini kan bisa membantu untuk proses pemulihan stroke-nya. Pasti. Kemudian bukan hanya itu saja, tapi juga faktor-faktor risiko stroke, diabetesnya, hipertensinya, kolesterolnya juga bisa dibantu diturunkan. Jadi bisa mencegah jangan sampai kena stroke berulang. Dan kalau misalnya kita mendengar tadi kata Bu Sukarmini, ketika dia menggunakan laser, badannya jadi lebih segar. Yang laser lakukan, itu dia akan mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Sehingga bukan hanya gulanya turun, Mbak Tantri, tapi energinya bertambah. Dan ini membantu mengubah hidup kita. Sekarang berarti pertanyaannya, kita tanya ke pemirsa, mau nggak hidupnya berubah? Nah, ini yang paling penting nih, karena pemirsa, ayo bersama-sama kita gunakan teknologi laser untuk bukan hanya mengurangi gula darah, tapi juga untuk membantu mengubah hidup kita. Dan urusan teknologi laser, ingat dokter laser. Ayo sekarang hubungi nomor teleponnya supaya Anda bisa dapat informasi lebih lengkap mengenai dokter laser. Terima kasih pemirsa, masih setia di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Perjuangan seorang istri untuk menemani suaminya yang sedang pemulihan diri dari stroke memang gak gampang. Barusan kita dengar cerita dari Ibu Karmini, dan Ibu tetap dalam posisi menolong suami. Kalau sekarang Bapak nonton, Ibu punya pesan khusus buat Bapak. Semangat hidup, jangan putus asa Pak. Jangan lupa kontrol terus, makan obat terus, jangan lupa. Mudah-mudahan seluruh penyakit yang ada di tubuh Bapak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, sebenarnya tuh Mama sayang sama Bapak. Cuman nggak berani ngomong, cuman dengan perbuatan aja, dengan kelakuan dan perbuatan. Sebenarnya sayang banget sama Bapak. Aduh. Kita lihat sendiri ya, bagaimana akibat stroke itu yang namanya fisik seseorang sampai tidak bisa berbuat apa-apa, mental seseorang menjadi mudah sekali marah, ya, merepotkan semua orang, bahkan boleh dikatakan sangat tergantung kepada orang-orang tercintanya. Masa kita mau menghabiskan usia tua kita dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa kita atasi melalui pola hidup sehat, check up yang baik, mengkonsumsi obat dokter, dan menggunakan teknologi laser. Dan ini memang diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Sinar merahnya, kalau kita nyalakan, dia akan mengakibatkan darah yang tadinya kental, ya, dia menjadi lancar alirannya. Karena apa? Karena dia mencegah pengentalan darah, dan yang sudah membentuk gumpalan darah, dia akan diuraikan. Sinar yang birunya, dia akan mengaktifkan kembali si nitric oxide sehingga pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Akibatnya apa? Tekanan darahnya akan turun. Lalu sinar yang kuningnya itu yang dikenal dengan nama happy light. Pertama, dia akan mengaktifkan kembali hormon melatonin sehingga tidurnya menjadi lebih nyenyak, bangunnya lebih segar, ya. Kemudian happy light juga membuat hormon-hormon yang lain seperti endorfin, ya, hormon penghilang rasa nyeri, hormon awet muda itu dikeluarkan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah daya tahan tubuh daripada si pemakai akan meningkat, kemudian aliran darah juga menjadi lebih lancar dan jarang sakit
pemakai teknologi laser tersebut. Jadi bagaimanapun juga tetap kita harus mengkombinasikan antara pola hidup sehat, check up, kemudian mengkonsumsi obat-obat dokter, dan penggunaan teknologi yang memang khusus darah dan pembuluh darah. Nah, kalau kita lihat ya, para penderita stroke ini memang gejala yang keluar demikian. Gak bisa gerak, harus dibantu untuk pergerakan perpindahan, harus dibantu. Tapi sebenarnya bermasalah ini kan adalah sistem saraf pusat, yaitu otak yang letaknya ada di dalam kepala. Makanya penting untuk kita menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, terutama di area kepala agar lebih baik lagi. Nah, teknologi laser ini ada yang bisa digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung atau di dalam rongga telinga. Gunanya tadi seperti yang Mas Boyke sudah jelaskan, gunanya untuk meningkatkan aliran darah, menurunkan pengentalan darah, dan membantu menguraikan gumpalan darah terutama yang ada di area kepala. Harapannya penggunaan secara rutin bersama juga dengan mengonsumsi obat secara rutin, kontrol secara rutin, fisioterapi, dan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, itu pemulihan stroke-nya bisa lebih terbantu. Dan selain itu, teknologi laser juga ada yang bisa digunakan secara langsung nih pada area-area yang dibutuhkan. Contohnya kalau misalnya ibu tadi bilang suka kebas-kebas, suka baal kan. Nah, nanti takutnya bisa menjadi luka. Kalau ada luka ini bisa disinarkan secara langsung agar regenerasi selnya menjadi lebih baik lagi dan proses penyembuhan luka juga jadi lebih maksimal. Ibu harus tetap semangat ya Bu ya. Iya, iya. Nah, ada cerita juga dari masyarakat Indonesia yang ada kondisinya mirip dengan Pak Udin. Ya. Tapi tentu saja ada semangat juga di balik itu karena sudah menggunakan teknologi laser. Mari kita simak ceritanya. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik pemulihan saya, kondisi tangan saya sudah bisa diangkat. Berjalan ya alhamdulillah sudah seperti orang normal ya. Cerita yang menguatkan, yang menginspirasi. Cerita dari Pak Udin, Bu Karmini, dan juga bahkan masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser bisa menginspirasi Anda untuk mengambil langkah bijaksana, strategis. Jika saat ini Anda sedang mengalami stroke, atau Anda tahu bahwa stroke sudah mengintai di depan mata akibat dari pola hidup Anda yang berantakan selama ini, gunakan teknologi lasernya sekarang juga untuk nilai kolesterol yang tinggi, gula darah yang sulit terkendali, dan juga tensi yang belum stabil. Teknologi laser ada untuk Anda. Bu Karmini, terima kasih. Mas Boyke, makasih. Mbak Preti, terima kasih. Sama-sama. Coki Sitohang akan memberi kesempatan kepada perbincangan berikut ini untuk tampil. Kita mesti simak karena kita akan tahu informasi yang penting dan berharga. Silakan. Pemirsa lihat deh, dipakai loh sama dia. Wajib Mbak Tantri, karena pakai dokter laser tuh udah kayak mandi ya. Sehari 2 kali kan, lagian kan gampang. Udah beres. Bener juga sih, jadi nggak ada alasan sebetulnya untuk nggak pakai, karena gampang banget kan? Iya dong, karena yang penting ini, ketika kita memiliki dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup kita, ini kita juga bisa membantu menjaga kesehatan diri kita dan juga keluarga. Yang penting kita gunakan secara rutin supaya nanti lasernya itu akan menyinari pembuluh darah kita kan. Jadi darah yang lewat dia bisa menyerap energi laser, dibawa ke jantung, dikasih ke seluruh tubuh, dan akhirnya ya bermanfaat untuk kesehatan kita. Kita lengkapi juga dokter laser dengan intranasal. Ini paling seneng nih saya nih, soalnya kan dimasukin ke hidung. Yap. Pemirsa mungkin ada yang nggak tahu nih gimana nih Mas Panji. Jadi kan pemirsa, intranasal ini kan adalah aksesoris tambahan yang kita dapatkan secara gratis nih setiap pemesanan dokter laser. Ini digunakannya di rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan juga membantu beberapa keluhan lainnya. Mas, satu lagi deh, selain intranasal tuh ada yang suka saya tempel kalau lagi capek. Ada 2 sebenarnya aksesoris lain tambahan yang jika dibutuhkan. Ada laser pad yang bisa kita gunakan di berbagai area tubuh kan. Itu aku udah pakai. Nah, ada juga ear prop. Ini digunakannya di rongga telinga kita untuk membantu meningkatkan pendengaran dan juga membantu beberapa keluhan lainnya. Pemirsa juga pengen tahu dong bagaimana cara mendapatkannya, Mas Panji. Caranya mudah sekali pemirsa. Yang paling penting sekarang adalah Anda ambil handphone Anda sekarang juga. Kita bisa hubungi nomor teleponnya atau chat kita dulu aja via WhatsApp supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana sih caranya dokter laser dari Gogomall ini bisa membantu meningkatkan kesehatan kita? Nah, pemirsa tunggu apa lagi untuk bisa mendapatkan semua manfaat dokter laser dari Gogomall? Langsung hubungi sekarang juga ya.